Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab sejarah mengisahkan keindahan dan kenikmatan surga. Shaddad bin Ad, keturunan dari anak seorang raja bernama Ad, memimpikan surga berada di dunia. Ia pun merealisasikan ambisinya dengan membangun sebuah kota yang dinamai Iram, yang mempekerjakan ribuan pekerja dalam waktu 300 tahun. Ia menata kota Iram sedemikian rupa dengan pohon-pohon dan aliran sungai yang dilapisi emas dan perak. Ia tidak mengatur sendiri mega proyek yang ia impikan ini. Ia berkolaborasi dengan saudaranya yang bernama Shaddad. Keduanya memimpin kerajaan dengan kejam. Shaddad termasuk orang yang diberikan umur panjang hingga mencapai 1200 tahun. Ia juga menikahi kurang lebih 1000 perempuan dan merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihissalam. Namun dasar niat yang dimiliki Shaddad dalam membangun surga di dunia ini bukan untuk mensyukuri nikmat dari Allah, namun wujud kesombongan untuk menyaingi kekuasaannya. Allah pun mengutus seorang nabi untuk mengajak Shaddad dan kaum Ad kepada kebenaran. Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Hud alaihissalam. Bukannya Shaddad dan anak buahnya mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam, mereka malah mengabaikan dan melecehkannya. Bahkan mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menurunkan azab dari Allah sebagai bukti kebenaran ajakannya. Kesombongan inilah yang menyebabkan Allah tak segan-segan menimpakan azab kepada kaum Ad dengan kemarau berkepanjangan selama 3 tahun lamanya. Mereka pun kehilangan lahan pertanian dan perkebunan serta surga dunia yang selama ini mereka bangun dan bangga-banggakan. Azab ini pun tak membuat mereka jerah dengan tetap tidak mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk beriman kepada Allah. Allah pun kembali menurunkan azab berupa angin samun yang memporak-porandakan wilayah mereka sampai gunung-gunung pun ikut hancur. Berhembus kencang selama 8 hari 7 malam, angin ini membuat sebagian kaum Ad takut dan tewas. Kisah ini termaktub dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, akan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong ataupun lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Inilah gambaran nasib pemimpin dan kaum sombong yang terlena dengan kemewahan dunia dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka berani melupakan Allah, mengingkari nabi yang diutus kepada mereka, dan ingin mengalahkan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Kehidupan di seluruh zaman dan masa selalu mengalami perubahan, karena memang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kita sendirilah yang mampu dan mengetahui apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Harus ada paksaan kepada diri kita sendiri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah jika kita merasa jauh. Harus ada komitmen untuk menyadari bahwa manusia adalah makhluk kecil tak berdaya di hadapannya. Kepada Allah lah semua pergerakan kehidupan ini berasal dan kepadanya pula semua akan dikembalikan. Mungkin kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.